Ketika pertama kali kita motret pakai DSLR atau pakai mirrorless, biasanya kita akan menghasilkan foto-foto kayak gini. Hasilnya suka nggak tajam, suka ngeblur, fotonya suka kelihatan terlalu gelap atau bahkan terlalu terang, dan masih banyak problem-problem lainnya yang bikin kita nggak puas sama foto-foto kita sendiri. Padahal harapannya itu kalau misalnya kita foto pakai DSLR atau foto pakai mirrorless, hasilnya harusnya lebih bagus daripada kalau misalnya kita foto pakai HP. Tapi dengan sedikit pengetahuan dan latihan tentu saja, kita bisa bikin foto-foto yang lebih bagus kayak gini. Yuk belajar bareng Kota Raya. Halo, gue Christo Chandra. Gue adalah seorang commercial photographer, seseorang yang biasanya dimintain tolong untuk bikin foto atau visual yang bisa bantuin klien memasarkan produk atau jasanya. Dan di video ini gue akan bahas tentang dasar-dasar pemakaian kamera, baik DSLR ataupun mirrorless, buat kamu yang masih baru belajar motret pakai salah satu dari dua tipe kamera ini. Hal paling dasar yang harus kalian pelajari, apalagi kalau misalnya belum pernah pegang kamera, adalah tentang basic pengoperasian kamera. Kayak gimana cara ngubah titik autofocus, mode autofocus, mode kamera, metering, dan yang paling penting menurut gua adalah tentang setting exposure. Exposure itu apa sih? Jadi exposure itu adalah berapa banyaknya cahaya yang sampai ke sensor kamera kita. Ini harusnya basic banget. Tapi gue sering menemui fotografer yang udah tahunan belajar kamera, udah megang kamera cukup lama, tapi masih keblinger sama setting exposure, jadi hasil fotonya masih kurang maksimal. Yang perlu diperhatikan juga adalah setiap kamera, bahkan dalam satu brand yang sama, itu punya cara pengaturannya masing-masing. Jadi setiap kalian punya kamera baru, kalian akan berkutat dengan gimana cara setting, terutama setting exposure di kamera yang baru ini. Ada 3 setting kamera yang mengatur exposure atau biasa kita sebut dengan segitiga exposure. Ketiga hal ini tuh adalah sebuah pedang bermata dua karena setiap pengaturannya itu akan mempunyai efek samping. Dalam fotografi, ini akan menjadi krusial karena setting exposure akan menentukan seberapa gelap atau terang sebuah foto. Kalau biasa terlalu terang, kita sebut namanya overexposure, dan kalau menjadi terlalu gelap, itu biasa kita sebutnya adalah underexposure. Kita mulai dari yang pertama, yaitu aperture atau diafragma. Sifat dari aperture ini itu mirip banget sama pupil mata kita. Kalau banyak cahaya masuk, pupil kita akan mengecil, dan ngeblok cahaya yang masuk ke mata, dan kalau dirasa kurang cahaya, pupil kita itu akan melebar dan membiarkan cahaya masuk ke mata lebih banyak. Di kamera, settingan ini tuh akan sangat tergantung dengan kombinasi dari kamera dan lensa yang kita pakai. Di banyak kamera DSLR, pengaturan aperture tuh biasa adanya di body. Kecuali kalian pakainya lensa manual fokus yang aperture-nya itu dikontrol ada di lensanya. Dan kalau di kamera mirrorless itu bisa sangat-sangat bervariasi. Ada yang tetap di body kamera, tapi saat ini itu banyak juga lensa-lensa autofocus dari mirrorless yang pengaturan aperture-nya berada di lensa, kayak kamera film di zaman dulu. Yang lensanya atau yang memang pengaturan aperture-nya berada di lensa. Settingan aperture ini itu ditandai dengan angka yang kita sebut namanya adalah f-stop, di mana semakin kecil angka f-stopnya, itu artinya semakin besar bukaan iris dari lensa kita, dan itu akan membuat foto kita menjadi lebih terang, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kalian foto dengan aperture f2.8, dibandingin dengan f8 yang angkanya lebih gede, maka kalian akan mendapatkan foto yang lebih gelap di bukaan yang lebih kecil atau angka f-nya lebih gede. Dengan catatan setting yang lain tidak berubah. Buat catatan, lensa dengan focal length yang sama, tapi punya bukaan maksimum yang berbeda, akan punya perbedaan harga yang lumayan jauh. Contohnya ini, Sony FE50mm f1.8 punya price point di 4 jutaan, sedangkan Sony FE50mm f1.2G Master punya price point di 25 jutaan. Sebenarnya selain aperture, kedua lensa tadi itu punya perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dari build quality, image quality atau kualitas lensanya, kemudian motor autofocusnya, dan sebenarnya masih banyak lain, tapi semoga kalian dapat idenya bahwa kalau misalnya lensa dengan milimeter atau focal length yang sama, di bukaan yang bisa lebih gede, itu normally akan jadi lebih mahal harganya. Efek samping dari pengaturan aperture adalah perubahan daerah fokus atau depth of field. Foto yang diafragma lensanya dibuka secara lebar akan mempunyai depth of field yang lebih sempit dibandingkan jika lensanya dibuka lebih kecil. Kalau kita ingin daerah fokus menjadi lebih lebar, kita bisa gunakan bukaan lensa yang lebih kecil, dan sekali lagi itu ditandai dengan angka f-stop yang lebih besar.
Pengaturan kedua adalah shutter speed atau kecepatan rana, di mana shutter speed ini itu mengatur seberapa lama sensor kita terkena cahaya. Angka yang digunakan dalam shutter speed itu sebenarnya satuannya adalah waktu, kayak 1 detik, 3 detik, atau bahkan 5 detik. Tapi yang paling umum itu adalah dalam sepersekian detik, kayak 1/30 detik, 1/50 detik, 1/1000 detik, atau bahkan 1/2000 detik. Idenya adalah semakin cepat shutter speed, maka sensor ini akan menerima semakin sedikit cahaya dan ini akan membuat fotonya menjadi lebih gelap jika dibandingkan kalau misalnya sensor menerima lebih banyak cahaya, yang mana itu artinya shutter speed-nya dibuka menjadi lebih lama. Pengaturan shutter speed ini menjadi sangat-sangat krusial untuk fotografi, makanya dial-dial utama dalam fotografi itu biasanya digunakan untuk mengatur shutter speed. Efek samping dari penggunaan shutter speed yang terlalu lambat adalah adanya blur yang bisa bikin sebagian atau seluruh foto kita jadi kurang tajam. Blur ini jenisnya macam-macam dan nggak selalu jadi hal yang negatif pada sebuah foto, tergantung dari konsep artistik foto kita. Jenis blur yang pertama mungkin terjadi itu adalah motion blur karena objek foto kita bergerak. Kalau kita ingin mendapatkan gambar yang lebih tajam, gunakan shutter speed yang lebih cepat untuk kompensasi pergerakan dari subjek atau objeknya. Idenya adalah kalau misalnya pergerakan dari subjek atau objek kita semakin kencang atau semakin cepat dan kita ingin nge-freeze momennya, maka kita gunakan shutter speed yang lebih tinggi atau yang lebih cepat. Kedua, ini adalah motion blur karena kameranya sedikit bergerak atau kurang stabil saat memotret. Ini biasa terjadi karena kita handheld kameranya dan shutter yang kita gunakan terlalu lambat. Biasanya kalian bisa gunakan aturan resiprokal atau rumus penggunaan shutter speed seperfocal length untuk pemotretan handheld, dan ini berlaku untuk field of view di full frame. Contoh, jika kita menggunakan kamera APS-C dengan lensa 35 mm, maka field of view-nya akan mirip dengan 50 mm di kamera full frame. Jadi perhitungannya adalah gunakan shutter speed minimum di 1/50 detik untuk pemotretan secara handheld. Kalau dirasa di kecepatan ini kita masih mendapatkan blur akibat pergerakan kita yang kurang stabil, kalian bisa naikin lagi shutter speed-nya sampai di titik di mana fotonya menurut kalian itu cukup tajam. Dan yang terakhir itu adalah blur dari pergerakan kameranya sendiri, dari pergerakan shutter blade-nya, dan itu yang kita sebut dengan shutter shock. Jika kita ingin meminimalkan shutter shock, kita bisa gunakan mode shutter yang lain seperti electronic shutter atau bahkan first curtain mechanical shutter. Tapi ingat, mode ini nggak ada di setiap model kamera. Gue juga punya contekan shutter speed yang bisa kalian pakai di berbagai kondisi, tapi harap diingat, ini bukan pakem karena sejatinya itu fotografi adalah sebuah seni. Pembahasan tentang ISO sebenarnya lumayan seru, karena sejatinya ISO ini sifatnya bukan hal mekanik yang membatasi cahaya cut sensor kayak dua pengaturan sebelumnya, melainkan sebuah pengaturan digital. Di masa kamera film, ISO ini biasanya disebut ASA, dan di saat itu, ASA itu adalah sensitivitas film terhadap cahaya. Di kamera digital, ISO ini sifatnya mirip dengan ASA, tapi ISO ini bukanlah sebuah sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO ini lebih mirip dengan knob gain atau misalnya volume di speaker kalian. Dimana kalau kita naikin angkanya, itu voltasenya akan jadi lebih tinggi, dan kecerahan dari foto kalian juga akan meningkat. Coba cek series foto berikut ini, di mana gua memotret dengan settingan exposure yang sama, dan cuma dibedain dari ISO-nya aja. ISO ini sebenarnya adalah sebuah organisasi yang mengatur standar, dalam hal ini adalah standar exposure dalam kamera. Dan yang perlu kalian pahami adalah ISO yang sama di kamera yang berbeda, apalagi brand yang berbeda, itu belum tentu akan punya kecerahan yang sama karena memang ada dua standar yang berlaku di dunia ini. Normally, kalau misalnya kita motret, kita ingin setting ISO-nya serendah mungkin karena kalau misalnya kita setting ISO-nya agak tinggi atau ketinggian bahkan, foto kita itu akan punya artefak yang kita sebut noise, dia akan ada muncul titik-titiknya, bisa berwarna, bisa cuma grainy doang, dan warnanya juga akan mulai wash out atau nggak cukup sharp atau nggak cukup saturate. Kesimpulan, segitiga exposure yang dari tadi gue sebutin itu adalah pengaturan paling dasar kalau misalnya kalian belajar fotografi. Kalau kalian terbiasa shoot dengan HP,
Buat snapshot, buat dokumentasi cepat-cepat, biasanya mode yang kalian gunakan itu adalah mode auto, di mana seluruh pengaturannya itu diatur oleh handphonenya atau oleh kameranya. Tapi kalau misalnya kita ingin explore fotografi lebih jauh lagi, lebih seru lagi, dapetin visual-visual yang unik dan juga gokil, kalian harus mulai mempelajari dasar-dasar fotografi, dan jangan lupa kalian praktekin supaya jadi lebih jago. So, gitu aja kurang lebih dari gua Christo Chandra, dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye!